Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Ayu Putri dari Universitas Siliwangi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi media massa serta karakteristik 4 jenis tulisan jurnalistik, yaitu berita, futur, opini, dan editorial. Lengkap dengan contohnya dari beberapa media online. Sebelum membahas jenis tulisan jurnalistik, kita perlu memahami tugas dan fungsi media massa terlebih dahulu. Media massa memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi sarana penyebaran informasi kepada publik. Nah, secara umum, media massa memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama adalah fungsi informasi, yaitu menyampaikan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, selain itu, media massa juga memiliki fungsi edukasi, yaitu memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat. Selanjutnya, media massa memiliki fungsi hiburan, misalnya melalui cerita atau tulisan yang menarik bagi pembaca. Yang terakhir, media massa juga menjalankan fungsi kontrol sosial, yaitu mengawasi berbagai kebijakan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, setelah memahami fungsi media massa, selanjutnya kita akan membahas 4 jenis tulisan jurnalistik. Jenis jurnalistik yang pertama adalah berita. Berita merupakan tulisan yang berisi informasi faktual tentang suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dalam penulisannya, berita itu biasanya menggunakan unsur 5W, 1H, yaitu what, when, where, why, dan how. Nah, sebagai contoh, terdapat artikel di Tirto.id yang membahas anggaran makanan dalam program makan bergizi gratis. Nah, dalam berita tersebut dijelaskan bahwa anggaran bahan makanan itu berkisar 8.000 hingga 10.000 per porsi yang disampaikan oleh pihak Badan Gizi Nasional. Nah, informasi tersebut disampaikan secara langsung melalui pernyataan narasumber tanpa adanya pendapat dari penulis. Nah, dari contoh ini kita bisa melihat bahwa berita itu fokus pada fakta dan menyampaikan informasi secara jelas serta langsung tanpa menambahkan opini dari penulis. Setelah membahas berita, jenis tulisan berikutnya adalah futur. Futur merupakan tulisan jurnalistik yang menyajikan fakta tetapi dikemas dalam bentuk cerita. Nah, oleh karena itu, tulisan futur ini biasanya menggunakan bahasa yang lebih deskriptif sehingga pembaca itu dapat membayangkan situasi yang diceritakan. Kita ambil contoh futur di artikel Tirto.id yang membahas tentang waterfront tourism di Labuan Bajo. Nah, dalam tulisan tersebut, penulis itu menggambarkan perubahan kawasan Labuan Bajo yang berkembang menjadi daerah wisata. Nah, penulis juga menjelaskan suasana kota dan aktivitas wisatawan sehingga pembaca dapat membayangkan kondisi yang diceritakan. Nah, dari contoh ini kita bisa memahami bahwa futur itu tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menghadirkan suasana yang membuat pembaca itu seolah-olah berada di tempat yang diceritakan. Selanjutnya, jenis tulisan yang ketiga adalah opini. Opini merupakan tulisan yang berisi pendapat atau pandangan penulis mengenai suatu isu tertentu. Nah, biasanya tulisan opini itu berisi argumentasi yang bertujuan meyakinkan pembaca terhadap suatu gagasan. Nah, sebagai contoh, terdapat artikel opini di Harian Jogja yang membahas UMKM, teknologi, dan masa depan ekonomi umat. Nah, dalam tulisan tersebut, penulis itu menyampaikan bahwa pelaku UMKM perlu memanfaatkan teknologi digital agar dapat berkembang di era ekonomi modern. Nah, dari contoh ini terlihat bahwa opini itu menekankan sudut pandang dari penulis dan berusaha meyakinkan pada pembaca terhadap ide atau gagasan tertentu. Selain opini, terdapat juga tulisan jurnalistik yang disebut editorial. Nah, editorial merupakan tulisan yang berisi pandangan atau sikap resmi dari suatu media terhadap suatu isu. Nah, biasanya editorial itu ditulis oleh tim redaksi media. Contohnya dapat dilihat pada tulisan editorial di Media Indonesia yang membahas pentingnya mengungkap otak sindikat narkoba. Nah, dalam tulisan tersebut, media itu menekankan bahwa aparat penegak hukum itu perlu mengungkap pelaku utama dalam jaringan narkoba agar masalah tersebut dapat ditangani secara lebih serius. Nah, dari contoh ini,
kita bisa menyimpulkan bahwa editorial itu memiliki sikap resmi media dan berfokus pada isu yang dianggap penting untuk disuarakan secara tegas. Dengan memahami perbedaan tersebut, kita itu dapat lebih memahami berbagai jenis tulisan yang terdapat di media massa. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.